Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas sejarah peradaban Islam di Indonesia. Dan ceritanya ini kaya banget, kompleks, dan mungkin jauh lebih luas dari yang kita kira selama ini. Yuk, kita mulai perjalanannya bareng-bareng. Coba deh, saya mau tanya, kalau dengar frasa Islam di Indonesia, apa sih yang pertama kali kepikiran di benak Anda? Mungkin gambar masjid yang megah, atau tradisi budaya yang khas banget gitu ya? Dan saya yakin buat banyak orang jawabannya pasti Wali Songo. Iya kan? Kisah 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nggak salah kok. Peran mereka itu besar banget dan ceritanya emang udah nempel banget di kepala kita. Terutama soal sejarah Islam di Jawa. Tapi, gimana kalau saya bilang kisah Wali Songo itu cuma satu bab? Satu bab dari sebuah buku sejarah yang jauh lebih tebal. Gimana kalau gara-gara kita terlalu fokus ke sana, kita jadi nggak sadar kalau ada permadani sejarah yang membentang luas banget, melintasi banyak pulau dan ratusan tahun? Nah, disinilah kita akan coba lihat lebih jauh, melampaui kisah yang udah umum itu. Yuk kita buka lembaran-lembaran lain dari buku Sejarah Nusantara. Karena faktanya gini, peradaban Islam di Nusantara itu nggak pernah cuma soal Jawa. Jauh sebelum dan bahkan sesudah era Wali Songo, pusat-pusat keislaman yang keren itu udah bersinar di seluruh penjuru kepulauan. Coba bayangin, ada Samudra Pasai di Sumatera, terus ada Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Luas banget kan? Oke, sebelum kita ngomongin gimana Islam bisa masuk dan berakar kuat, kita perlu paham dulu tanahnya. Maksudnya, kondisi Nusantara sebelum Islam datang itu kayak apa sih? Biar kebayang konteksnya. Nah, yang pertama dan paling penting, Nusantara itu bukan tanah kosong secara spiritual. Sama sekali bukan. Masyarakatnya tuh udah punya kesadaran spiritual yang tinggi banget. Ada animisme, kepercayaan pada roh-roh alam. Ada dinamisme, kepercayaan pada kekuatan benda-benda pusaka. Jadi mereka udah sangat terhubung dengan dunia spiritual. Terus, dari sisi masyarakatnya, wah beragam banget. Di satu sisi, ada kerajaan-kerajaan raksasa, kayak Sriwijaya dan Majapahit, yang Hindu-Buddha. Rajanya dianggap dewa raja, titisan dewa, dan masyarakatnya punya kasta, hierarkis banget. Tapi di sisi lain, ada juga banyak banget komunitas suku yang hidupnya komunal, dipimpin kepala suku, dan ngandelin kearifan lokal. Jadi ada dua dunia yang jalan barengan di Nusantara. Oke, sekarang ke bagian yang paling seru. Gimana caranya Islam masuk ke dunia yang udah kompleks kayak gini? Nah, disinilah letak keunikan cerita Nusantara. Ini poin yang paling penting ya. Islam masuk ke Nusantara itu bukan lewat perang. Nggak ada invasi, nggak ada penaklukan militer. Prosesnya itu damai. Benar-benar lewat interaksi sosial dan budaya pelan-pelan selama ratusan tahun. Dan ini kalau kita lihat sejarah dunia, jarang banget terjadi loh. Terus gimana caranya proses damai ini bisa jalan? Lewat banyak pintu ternyata. Ada pedagang muslim yang datang, mereka jujur, etikanya bagus, orang lokal jadi tertarik. Terus ada pernikahan antara pedagang ini dengan penduduk lokal, bahkan bangsawan. Ada juga pendidikan lewat surau dan pesantren. Nah, yang gak kalah penting, ajaran tasawuf atau sufisme yang spiritual banget, itu nyambung sama kepercayaan lokal yang udah ada. Dan terakhir, kalau rajanya udah masuk Islam, wah rakyatnya biasanya ngikut. Semuanya nyambung, organik banget. Nah, efek kedatangan Islam ini bukan cuma soal ganti agama ya, jauh lebih dari itu. Ini tuh memicu lahirnya sebuah peradaban baru, cara orang mandang dunia, mandang pemimpin, bahkan mandang sesama manusia, semuanya berubah. Coba lihat deh perbedaannya. Ini perubahan yang fundamental banget. Konsep pemimpin itu geser total. Dari yang tadinya dewa raja, dianggap titisan dewa sakral, nggak bisa disentuh, jadi sultan atau khalifah, yang artinya wakil Tuhan di muka bumi. Tugasnya apa? Menegakkan keadilan dan melindungi rakyat. Ini kan revolusi politik. Kekuasaan itu bukan lagi hak karena keturunan dewa, tapi jadi sebuah amanah, sebuah tanggung jawab. Dan prinsip ini yang ada di surat Al-Hujurat ayat 13, itu benar-benar menggambarkan perubahan sosialnya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini kan radikal banget pada masanya. Tiba-tiba, status sosial itu bukan lagi soal kamu dari kasta mana atau keturunan siapa, tapi soal ketakwaan, soal akhlak. Konsep ini langsung nabrak sistem kasta yang hierarkis itu. Nggak cuma politik dan sosial, Islam juga bikin ledakan intelektual. Tiba-tiba, di mana-mana muncul pusat belajar kayak pesantren, surau, dayah. Dan yang lebih keren lagi, muncul aksara Arab Melayu, Jawi, dan Pegon. Ini game changer, karena ilmu pengetahuan jadi bisa ditulis dan disebarkan pakai bahasa lokal. Akhirnya, lahirlah kelas cendekiawan muslim asli Nusantara. Satu hal lagi yang sering banget kita lupain.
Jangan kira Kesultanan di Nusantara itu main sendirian, terisolasi di ujung dunia. Enggak sama sekali. Mereka itu pemain aktif dalam panggung komunitas Islam global yang super dinamis pada saat itu. Mau bukti paling keren? Nih, aliansi antara Kesultanan Aceh sama Kekaisaran Ottoman di Turki abad ke-16. Ini bukan cuma basa-basi diplomatik loh. Ottoman beneran ngirim ahli militer, teknisi, bahkan meriam buat bantu Aceh ngelawan Portugis. Ini nunjukin kalau Aceh itu sadar banget posisinya sebagai bagian dari ummah global dan jadi pemain penting di panggung geopolitik dunia. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan melintasi sejarah tadi, apa sih intinya? Apa warisan terbesar dari kisah unik peradaban Islam di Nusantara ini? Poin utamanya adalah ini. Islam di Indonesia itu bukan tentang menghapus masa lalu. Islam gak datang buat membabat habis semua budaya dan tradisi yang udah ada ribuan tahun. Justru sebaliknya, bayangin ini kayak menenun kain ya. Islam datang sebagai benang baru yang kuat, benang keimanan, keadilan, ilmu pengetahuan, lalu ditenun masuk ke dalam permadani budaya Nusantara yang udah kaya banget warnanya. Hasilnya, sebuah kain tenun yang baru, yang unik, kuat, dan yaitu khas Indonesia banget. Dan pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan, gimana caranya warisan adaptasi yang damai ini terus hidup sampai sekarang dan terus ngebentuk karakter bangsa kita yang super beragam ini? Karena percaya deh, sejarah ini bukan cuma cerita masa lalu, ini sangat-sangat relevan untuk kita pahami hari ini.